Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan dari tugas Data Warehouse tentang OLTP dan OLAP dan contoh penerapan model OLTP dan OLAP serta pengertian dan fungsi, karakteristik dan contoh-contoh OLTP dan OLAP. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan pengertian dari OLTP. OLTP atau Online Transaksi Processing adalah sistem yang bertugas untuk mengelola berbagai transaksi secara real time atau langsung yang terkoneksi dalam satu jaringan melalui berbagai komputer. Contoh seperti komputer pada yang terdapat pada setiap kasir. Contoh yang ada di supermarket, komputer ini digunakan oleh para kasir untuk mencatat berbagai transaksi penjualan. Kemudian, online transaksi processing sering sekali dijumpai di berbagai supermarket, misalkan database pada sistem penjualan. Kemudian, pengertian OLAP. OLAP adalah pemrosesan analitik online atau Online Analytic Processing, yaitu teknologi yang digunakan untuk menata database bisnis besar dan mendukung kecerdasan bisnis. Apa fungsi OLAP atau Online Analytical Processing? Merupakan software yang menampilkan analisa multidimensional dari physical data store seperti data warehouse, data mart, ataupun centralized dari data store yang memiliki volume data yang sangat besar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian OLAP menurut para ahli. Menurut Connolly et al. Tahun 2015 mengatakan, OLTP adalah sebuah sistem yang dibuat untuk menangani berbagai transaksi dalam jumlah tinggi setiap harinya. Transaksi ini biasanya harus ditangani oleh perusahaan. Selanjutnya, fungsi OLTP dan OLAP. Yang pertama, fungsi pada OLTP. Fungsi OLTP adalah untuk menyediakan berbagai informasi atau data untuk sebuah perusahaan. Data informasi ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Ruang lingkup perusahaan di sini adalah perusahaan yang mempunyai basis bisnis pada entry data, penjualan produk, pengelolaan sumber daya, dan sistem transaksi finansial. Fungsi teknis sistem ini adalah untuk cross-platform support, storage procedure, triggers, cursor, creating, reading, updating, dan delete. Selanjutnya, fungsi singkat sistem OLTP. Di antaranya, yang pertama, mendukung kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Yang kedua, melakukan manajemen data berdasarkan operasi seperti penjualan produksi dan pencatatan pesanan. Yang ketiga, merekam data pembelian. Yang keempat, merekam proses produksi. Yang keenam, mencari data pelanggan, dan yang terakhir mencantumkan produk yang dijual tidak sesuai dengan target. Kemudian fungsi pada OLAP. Yang pertama, OLAP berfungsi untuk menyimpan data multidimensional dan perangkat yang digunakan untuk menampilkan sebuah tampilan multidimensional kepada pengguna. 2. OLAP mampu membantu dalam pengelolaan inventory dan pergudangan, mendeteksi letak strategis dan pengelolaan kapasitas semaksimal mungkin. Nah, yang ketiga, OLAP mampu melihat tren penjualan, melakukan promosi serta dapat melakukan analisis demografis pelanggan sehingga dapat membantu pengelolaan perusahaan dalam membantu keputusan penjualan. Kemudian, karakteristik OLAP. Yang pertama, data yang disimpan oleh OLTP berukuran besar. Kemudian, 2. User dapat insert, update, delete pada semua record data yang disimpan. 3. Query yang dilakukan oleh sistem online transaksi processing harus dapat dilakukan dengan cepat karena dalam setiap menitnya user selalu memperbarui data. 4. Online transaksi processing digunakan oleh banyak pengguna dalam waktu hampir bersamaan. Yang terakhir, yaitu semua data yang terdapat pada OLTP merupakan hasil dari aktivitas atau transaksi bisnis para pengguna. Baiklah, selanjutnya kelebihan OLAP.
Kelebihan OLAP yang pertama yaitu memberikan konsistensi informasi dan perhitungan. Yang kedua, pembatasan keamanan dapat dengan mudah diterapkan ke pengguna yang berbeda. Selanjutnya, kekurangan OLAP. Kekurangan OLAP yang pertama yaitu hanya pengguna dengan keterampilan analisis data yang dapat menangani sistem OLAP. Yang kedua, OLAP membutuhkan kerjasama antara orang-orang dari berbagai departemen yang mungkin tidak selalu cocok. Selanjutnya, kelebihan OLTP. Berikut adalah beberapa kelebihan online transaction processing. Yang pertama, sistem ini menyediakan data penjualan dan pembelian secara akurat. Yang kedua, transaksi dapat dilakukan dengan mudah dengan sistem online transaction processing. Yang ketiga, OLTP memberikan dukungan dengan database yang berukuran sangat besar. Yang keempat, hanya membutuhkan sedikit rekor. Yang kelima, mempercepat proses transaksi bisnis seperti proses penjualan dan pembelian. Yang keenam, dapat melakukan tugas update, insert, read, dan delete data. Yang ketujuh, membantu proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh, membantu proses pengambilan keputusan karena memiliki data dan informasi yang akurat. Berikut beberapa kekurangan OLTP. Yang pertama, jika sistem online transaction processing mengalami gangguan perangkat keras, maka akan mempengaruhi transaksi. Yang kedua, jika server down, akan memberhentikan semua proses transaksi. Yang ketiga, membutuhkan banyak ahli untuk merancang dan membuat sistem OLTP. OLTP memiliki kemungkinan untuk diretas. Kemudian, tantangan implementasi OLTP. 1. Sistem ini digunakan oleh banyak pengguna sehingga memungkinkan terjadi perubahan data secara serentak. Hal ini memerlukan kontrol konkurensi dan teknik pemulihan untuk menghindari kehilangan data saat terjadi error. Kemudian 2. Data yang ada di dalam OLTP tidak dapat langsung digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Jadi, dibutuhkan analisis yang mendalam untuk mengubah data tersebut menjadi informasi yang berguna. Selanjutnya, contoh OLTP. Berikut contoh penggunaan OLTP dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, melakukan transaksi penjualan produk di kasir. Yang kedua, mengambil nomor urut di bank. 3. Mencari data pemesanan barang untuk beberapa pelanggan tertentu. 4. Pemesanan tiket secara online transaksi di perbankan seperti transfer bank. 5. Menarik uang, verifikasi PIN pengguna, dan sebagainya. Kemudian, salah satu contoh aplikasi online transaksi processing adalah Informic Online. Aplikasi ini adalah database yang berfungsi untuk mengelola data transaksi sektor retail, manufaktur, transportasi, energi, dan utilitas. Nah, contoh aplikasi online transaksi processing atau disebut juga OLTP adalah Order Processing Employee Time Clock System, sistem pemesanan dan toko online. Nah, selanjutnya contoh OLAP di kehidupan sehari-hari. Sistem OLAP membantu manajer sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang furnitur seperti IKEA. Manajer di IKEA ingin mengetahui data transaksi bulanan dalam 3 bulan terakhir. Data yang sedang digali atau yang ingin diketahui berupa barang yang paling laku dan barang yang tidak terjual. Dengan OLAP, manajer tersebut dapat membuat keputusan bahwa ada barang yang lebih baik untuk dijual dan menempatkan barang yang ingin dijual dalam tata letak di sebuah toko. Nah, contoh lain OLAP adalah implementasi atau penerapan sistem OLAP yang dapat menyajikan data pada jasa penerbangan ketika data transaksi reservasi penumpang dikumpulkan selama 10 tahun terakhir, di mana data tentang reservasi penerbangan tersebut dapat memberikan sebuah informasi lebih bermakna seperti peningkatan reservasi penerbangan. Hal ini dapat memberikan informasi yang berguna seperti waktu puncak perjalanan,
dan jenis penerbangan yang paling banyak diminati seperti adanya kelas yang tersedia atau kelas ekonomi atau bisnis. Sehingga hal tersebut juga dapat membantu pengelola penerbangan untuk membuat aturan kebijakan di dalam penerbangan. Nah, sampailah pada penjelasan terakhir, di mana penjelasan terakhir ini merupakan sebuah kesimpulan. Kesimpulan online transaksi processing atau disebut juga OLTP adalah sistem yang berfungsi untuk memproses dan mengelola berbagai transaksi secara real time seperti insert, update, read, dan delete data melalui komputer yang terhubung dengan internet. Kemudian, sedangkan pada OLAP adalah sistem yang dibuat untuk membantu perencanaan pemecahan masalah dan mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, cukup sekian dulu hasil penjelasan saya dan bersama teman saya Roni Frandika mengenai tugas dari data warehouse tentang OLTP dan OLAP dan contoh penerapan model OLTP dan OLAP. Saya harap dengan penjelasan yang kami paparkan tadi bisa dimengerti dan dipahami. Cukup sekian dulu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.